Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya dan perlindungan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita kembali mengadakan ibadah kul kita. Di malam hari ini kita jangan bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan langsung saja belajar firman Tuhan, yaitu kita belajar topik firman Tuhan pada malam hari ini, memiliki pengharapan yang mulia. Amin. Memiliki pengharapan yang mulia. Kita buka ayat firman Tuhan dalam kitab Titus, ya. Titus 2 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Dan ayat tambahannya kita akan baca dari 1 Tesalonika, ya, 4 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 biar semakin kita pahami apa yang kita miliki tentang memiliki pengharapan yang mulia. 1 Tesalonika 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu, di mana supaya kita semua anak-anak Tuhan selalu memiliki pengharapan yang mulia, ya. Karena semenjak COVID-19 menjadi pandemi, ya, yang melanda seluruh dunia, mulailah perbincangan, ya, para teologis yang menarik, mulai dari jemaat sampai kepada tokoh-tokoh teologi, ya, tokoh teolog, ya, yang membahas hubungan antara pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu dengan akhir zaman. Banyak sekarang diperbincangkan hari-hari ini. Apakah pandemi ini yang dijadikan sebagai tanda akhir zaman, atau, ya, tentu ada begitu banyak pemikiran, ya, pemikiran yang banyak diperluas oleh teologis, ya, yang berkembang di kalangan jemaat secara umum Bapak Ibu. Namun bagi jemaat, ya, jemaat dalam keluarga besar GBI, ya, Jalan Jenderal Gatot Subroto yang dipimpin oleh Bapak pembina kita, Bapak Niko, ya, secara khusus kita yang berada dalam kelompok kul, ya, dalam kelompok kul harus memahami, ya, apa yang menjadi sikap, dan pandangan oleh gembala sidang, ya, sikap dan pandangan teologis yang kita pegang, ya, sebagai yang disampaikan oleh gembala sidang kita, ya, pandangan kita seperti apa, ya. Dalam khotbah bulanan yang secara online, ya, yang sering diberitakan oleh Bapak Gembala kita, khususnya dalam ibadah tanggal 20 Agustus, ya, 20 Agustus yang lalu, ini sudah dijelaskan pandangan yang dibuat oleh Bapak pembina kita, ya, di mana Bapak Ibu 3 pokok yang penting yang harus kita pegang, ya, terkait COVID-19 supaya kita tidak salah dalam pandangan, ya,
apa yang diperbincangkan oleh para teologis dan jemaat, bahkan sampai ke tokoh teolog, ya, supaya kita juga dari keluarga besar GBI Gatot Subroto yang di bawah naungan GBI Sukawarna juga yang kita Bandung, ya, supaya kita pegang pandangan yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, yaitu 3 pokok yang penting tadi, ya, yang kita pegang terkait COVID-19 dan akhir zaman, ya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama yang harus kita pegang pandangannya adalah COVID-19 bukan, ya, penentu. Nah, ini COVID-19 bukan penentu tanggal kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya. Dalam kalimat di atas mengatakan ini COVID-19 bukan penentu, ya, tanggal kedatangan Tuhan Yesus, atau bukan penentu akhir zaman pada hari-hari ini, ya. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus mengetahui, ya, dalam pandangan yang benar yang dibuat untuk kita ini, itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita salah mengartikan, ya. Tapi yang harus kita pegang, ya, apapun yang terjadi sesudah ataupun setelah selesai pun pandemi ini, ya, kita yang jelas kita pahami Bapak Ibu, ya, bahwa COVID-19 dengan bukan penentu tanggal kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Di sini kita harus mengetahuinya bahwa COVID-19 ini biarlah, ya, kita jadikan menjadi suatu dorongan untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, dengan situasi yang sulit, yang sukar yang terjadi, biarlah ini memicu kita semakin datang kepada Tuhan, hanya berseru mengandalkan Tuhan, ya. Jangan sampai membuat kita lari dari jalan kebenaran Tuhan, atau lebih cenderung kita menyalahkan keadaan yang terjadi hari-hari ini atau bersungut-sungut. Tapi biarlah kita pahami, ya, sebelum ataupun sesudah pandemi ini, ya, itu bukan penentu akhir zaman, ya. Yang kedua Bapak Ibu kita pelajari, yaitu yang kita pegang, ya, terkait COVID-19 ini dengan akhir zaman, yaitu COVID-19 adalah sebagai warning bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, ya. Jadi COVID-19 ini Bapak Ibu kita buat aja sebagai peringatan, ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Oleh karena itu mari, ya, siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya. Saatnya kita di dalam kondisi COVID-19 ini, mari mempersiapkan diri untuk selalu berjaga-jaga, ya, di dalam menantikan, di dalam pengharapan yang mulia yang kita nantikan, itu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah sering berkata di dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan berkata, "Aku datang segera," ya. Itu yang Tuhan katakan bahkan 4 kali di dalam kitab Wahyu. Aku datang segera, ya. Jadi Bapak Ibu mari, tanda-tanda yang sudah banyak yang terjadi hari-hari ini bukan hanya wabah, bahkan seperti dalam Matius 24 ayat 7 yang dikatakan bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa, ya. Di ini tentu terjadi di bangsa-bangsa yang lain, di mana banyak konflik yang terjadi antar negara, ya. Kita bersyukur bangsa Indonesia hanya mengalami masa COVID-19 saja. Kalau di luar sana sudah terjadi COVID-19, konflik juga, peperangan terjadi, ya. Inilah yang menjadi tanda-tanda
yaitu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat ya. Jadi Bapak Ibu, mari dekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi inilah yang kita pegang pengertian dari COVID-19 dengan akhir zaman ya, supaya kita memahami pandangan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pembina kita, di mana dikatakan yang pertama tadi COVID-19 bukan penentu tanggal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, COVID-19 adalah sebagai warning ya, sebagai peringatan bagi kita ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat ya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, COVID-19 menjadi salah satu pemicu bagi kita ya, seperti yang sebelah tadi, untuk lebih serius menyelesaikan amanat agung ya. Bukan memicu untuk semakin dekat kepada Tuhan saja, tetapi harus kita melakukan kehendak Bapa ya, harus melakukan kehendak Bapa, yaitu kita diperintahkan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ya, amanat agung Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita yang merindukan kedatangannya, kita yang memiliki pengharapan yang mulia itu, seperti halnya jemaat ya, jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha ya. Maranatha sebagai doa yang selalu kita ucapkan Bapak Ibu. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mendengar nama kita dipanggil pada di akhir zaman nanti, tentu kita bersyukur. Haleluya ya. Pastikan nama kita dipanggil saat kedatangan Tuhan Yesus ya. Selesaikan amanat agung Tuhan Yesus Bapak Ibu hari-hari ini. Mari ya, di dalam COVID-19 ini justru membuat kita semakin menggebu-gebu dengan roh yang menyala-nyala untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadilah saksi Kristus ya. Jadilah saksi Kristus Bapak Ibu. Biarlah kita ya menyampaikan firman Tuhan ini ya, di setiap lingkungan kita, dimanapun keberadaan kita. Beritakan kebenaran firman Tuhan ya. Di Matius 24 ayat 14 demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam Matius 14 ayatnya yang ke Matius 24 ayatnya ke-14 demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ini ya yang menjadi patokan bagi kita, yang menjadi tugas buat kita Bapak Ibu, supaya kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana di seluruh dunia ya, supaya menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, mari ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita percaya dengan timbulnya, dengan terjadinya COVID-19, maka penuhan jiwa akan semakin banyak, semakin besar terjadi bagi bangsa kita. Kita disadarkan hari-hari ini supaya kita jangan sampai lalai ya, dengan situasi apapun, kondisi apapun, tetap kita harus menjadi saksi Kristus, harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dengan apa kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Dengan beritakan kebenaran firman Tuhan.
bagikan bagi saudara kita. Banyak orang hari-hari ini yang sedang khawatir, ketakutan ya akan hidupnya atas terjadinya wabah yang terjadi hari-hari ini. Sehingga banyak yang memikir, wah ini kayaknya mau akhir zaman. Ini kayaknya waktunya kesudahannya. Tetapi pandangan kita di dalam kelompok KUL, khususnya keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto dan Rayon 2, yaitu tadi COVID-19 bukanlah penentu tanggal kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, COVID-19 adalah sebagai warning bagi kita ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Ya, yang ketiga tadi COVID-19 memicu ya, salah satu pemicu bagi kita untuk lebih ya serius, lebih kita kerja keras untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nama saudara, nama saya dipastikan dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, nama kita dipanggil. Amin. Haleluya ya. Itulah Bapak Ibu yang menjadi 3 pokok penting tadi yang harus kita pegang ya. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan ya, dan dalam memiliki dan menantikan pengharapan yang mulia itu ya. Udah saya singgung tadi ya, banyak hal yang kita harus lakukan ya, supaya kita benar-benar siap sedia ya, dan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan dalam penantian kita ya, dalam pengharapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang kita lakukan Bapak Ibu adalah pastikan bahwa kita menjadi milik Kristus. Amin. Pastikan saudara dan saya kita adalah milik Kristus, bukan milik dunia ya, tetapi kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah milik Kristus. Amin. Pastikan saudara milik Kristus. Tinggallah di dalam Tuhan ya. Yang kedua, hidup dalam Kristus ya. Itu tadi, kita harus tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, hidup dalam kekudusan. Jaga kekudusan setiap hari. Kita menjaga kekudusan. Mohon ampun kepada Tuhan setiap hari di dalam doa kita, setiap doa kita. Kita mohon ampun atas segala dosa perbuatan yang kita perbuat Bapak Ibu. Yang keempat, berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Jadi di setiap saat kita harus selalu berjaga-jaga ya. Jangan sampai ya iman saudara terjual ya. Jangan sampai saudara hidupnya di luar Tuhan. Selalu berjaga-jaga, apapun ya cara iblis, apapun tipu daya iblis, sandiwaranya untuk menggoyah kita ya, kita selalu tetap kuat hidup di dalam Kristus. Jadi selalu berjaga-jaga. Dengan cara apa kita berjaga-jaga? Ada firman Tuhan pegang kita yang menguatkan kita Bapak Ibu ya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya percaya setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah firman Tuhan. Mari kita tutup firman dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Dimana di malam hari ini Bapa, kami sudah selesai mengadakan KUL dan belajar firman Tuhan. Sekalipun hamba telah berhenti berkata-kata, biarlah Tuhan selalu berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami.
Berkati setiap jemaat kul, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati, biarlah Tuhan pulihkan, di mana saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang selalu memiliki pengharapan yang mulia, yaitu di mana kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan kami percaya nama kami dipanggil oleh Tuhan, nama kami terdaftar dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, semuanya Tuhan, umat-Mu yang layak di hadapan Tuhan, umat-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Berkati kami apapun usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati kesehatan kami semuanya. Para orang tua, Engkau berikan kesehatan, pemulihan terjadi, bagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dibebaskan, dan Tuhan berikan kelegaan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan yang mulia ini selalu kami miliki ya Tuhan, di mana kami selalu bersabar menantikan kedatangan-Mu, Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapa, inilah ibadah kami, dan ampuni kami setiap dosa kekurangan kami, kuduskan sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Berkati bangsa kami, lingkungan kami, Bandung Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami di masa resesi ekonomi yang terjadi, Tuhan pulihkan. Bahkan wabah ini Tuhan, kami percaya bukan penentu kedatangan Tuhan Yesus, namun kami selalu siap Tuhan, selalu berjaga-jaga, selalu hidup dalam Kristus, selalu menjaga kekudusan, dan mampukan kami Bapa untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa dari malam hari kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Haleluya.